Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik yang diantaranya yang pertama, pentingnya siklus hidup sistem atau sistem development life cycle dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mengenai mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting di era digital saat ini. Yang ketiga, mengenai peranan penting information resource management dalam organisasi. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem, atau yang sering disebut sebagai System Development Life Cycle, merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi secara struktur. Proses ini terdiri dari planning, yang berupa menentukan tujuan, scope, dan kebutuhan sistem informasi yang akan dikembangkan. Yang kedua, menyusun rencana proyek dan anggaran serta jadwal. Yang kedua ada analisis, yang berupa mengumpulkan tugas dan menganalisis kebutuhan pengguna dan stakeholder. Yang kedua, mendokumentasikan spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Pada tahap ketiga, yaitu merancang. Tugasnya yaitu berupa merancang arsitektur sistem antar muka pengguna dan komponen-komponen teknis. Selanjutnya, dan juga membuat diagram dan model desain. Setelah itu, development. Tugasnya berupa menulis kode berdasarkan desain yang telah dirancang. Setelah development, yaitu testing dan implementasi, yang berupa melakukan uji sistem secara menyeluruh untuk menemukan dan memperbaiki bug. Setelah itu, sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan memberikan pelatihan dan menyediakan dokumentasinya. Pada yang terakhir, yaitu maintenance. Tim pengembang akan memantau kinerja sistem dan melakukan perawatan secara rutin, serta menyediakan pembaruan dan perbaikan sesuai kebutuhan. Kemudian, mengapa SDLC ini begitu penting? Yang pertama, yaitu perannya yaitu perancangan terstruktur, yang berupa menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk merencanakan dan mengelola seluruh proses pengembangan. Hal ini membantu dalam menentukan tujuan dan skop proyek secara jelas, sehingga menghindari kebingungan dan perubahan yang tidak diperlukan di kemudian hari. Yang kedua, pengendalian kualitas sistem. Setiap fase dalam SDLC melibatkan langkah-langkah pengendalian kualitas seperti pengujian dan validasi. Hal ini memastikan bahwa setiap komponen sistem berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu manajemen risiko. Risiko dalam pengembangan sistem dapat diidentifikasi lebih awal dan dikelola dengan lebih efektif. Hal ini membantu dalam mencegah masalah besar yang dapat muncul di akhir proyek. Poin selanjutnya yaitu efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membantu dalam merencanakan penggunaan sumber daya dengan lebih efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Dengan adanya perencanaan yang baik, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Kemudian pada topik kedua, yaitu mengenai otomatisasi perkantoran. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan penggunaan teknologi untuk mengotomatisasikan tugas-tugas administratif dan rutin di tempat kerja. Contohnya, termasuk perangkat lunak manajemen proyek, sistem manajemen dokumentasi, dan alat kolaborasi. Kemudian, mengapa otomatisasi perkantoran itu sendiri penting dalam era digital? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin dan berulang. Memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tinggi.
Yang kedua, yaitu mengurangi kesalahan manusia. Dirancang untuk melakukan tugas dengan akurasi tinggi, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan yang biasanya disebabkan oleh faktor manusia. Poin selanjutnya yaitu mengenai kinerja dan produktivitas yang lebih baik. Dengan mengotomatisasi proses, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan, menghasilkan output yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Poin selanjutnya yaitu penghematan biaya. Hal ini mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual untuk tugas-tugas tertentu. Ini juga dapat membantu menghindari biaya yang berkaitan dengan kesalahan dan pengulangan kerja. Poin selanjutnya yaitu mengenai fleksibilitas dan skalabilitas. Mudah disesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah dan dapat diukur untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang ketiga, yaitu IRM. Apa itu IRM? Atau yang lebih dikenal dengan Internal Resource Management, merupakan proses manajemen yang melibatkan pengelolaan sumber daya internal suatu organisasi seperti tenaga kerja, material, dan keuangan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. IRM bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi dapat mencapai tujuan strategisnya dengan lebih baik. Maka dari itu, apa saja peranan IRM dalam organisasi? Yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia, berupa yang poin pertama, mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Yang ketiga, mengelola rekrutmen, penilaian kerja, dan retensi karyawan. Sebagai contoh, rumah sakit memastikan cukup tenaga medis seperti dokter dan perawat dengan keterampilan yang tepat. Mereka juga mengelola jadwal kerja karyawan untuk menghindari kelelahan dan memastikan pelayanan pasien yang optimal. Peranan yang kedua yaitu pengelolaan keuangan, berupa poin pertama, mengoptimalkan anggaran dan pengeluaran untuk memastikan keberlangsungan finansial. Poin kedua, mengidentifikasi sumber pendapatan dan penghematan biaya. Poin ketiga, mengelola investasi dan pengalokasian dana secara efisien. Sebagai contoh, pada sebuah organisasi nirlaba, dikarenakan sumber pendanaan terbatas, pengelolaan anggaran yang hati-hati sangat penting untuk memastikan setiap dana yang digunakan seefisien mungkin. Selanjutnya, peranan yang ketiga yaitu pengelolaan material dan aset, yang berupa, poin pertama, mengatur inventaris dan distribusi material untuk mendukung operasional. Poin yang kedua, mengelola aset tetap seperti bangunan, kendaraan, dan peralatan. Poin ketiga, memastikan pemeliharaan dan penggantian aset tepat waktu. Sebagai contohnya, pengelolaan inventaris peralatan medis dan obat-obatan penting untuk memastikan semua tersedia saat yang dibutuhkan dan dalam kondisi baik. Peranan yang ketiga yaitu pengembangan strategi, yang berupa, poin pertama, membantu dalam perencanaan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Poin kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan inovasi. Poin ketiga, mengelola risiko yang terkait dengan operasi dan pengembangan organisasi. Sebagai contohnya, organisasi nirlaba merencanakan ekspansi atau pengembangan layanan baru berdasarkan kebutuhan komunitas dan donatur. Selanjutnya, peranan IRM terakhir pada sebuah organisasi yaitu pengelolaan proses dan prosedur. Poin pertama,
yaitu meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui standar operasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta kendala operasional. Sebagai contoh, rumah sakit memastikan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan kebijakan internal untuk memberikan pelayanan pasien yang aman dan efektif. Baik, sekian. Terima kasih.